Oh no! Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Pojok Hukum. Ini saya memakai topi dulur biar tambah keren. Dulur, ini tentang perkawinan dulur. Hukum perkawinan. Buka aja. Jadi ini ceritanya begini. Hukum perkawinan ini menyangkut tentang perceraian dulu. Setelah terjadi perceraian, si para pihak ini mau mengajukan, salah satunya mau mengajukan gugatan harta gonogini, harta yang dimiliki selama menikah, selama proses menikah. Jadi setelah menikah, si bapak sama ibu ini tidak tahu uangnya bapak atau uangnya ibu. Sepertinya sih uangnya bapak, tapi beratas nama ibu. Tapi ternyata setelah bercerai, ini mau diajukan, yang mengajukan bapak. Akhirnya agar tidak terjadi tuntutan hak-haknya, akhirnya bapak melepas harta gonogininya, asalkan si ibu tidak menuntut hak nafkah-nafkah idah, madaniyah, nafkah mut'ah, nafkah anak, nafkah apapun. Ya, seperti itu. Akhirnya dia menulis suatu akte perjanjian notarial atau perjanjian di bawah tangan yang mengatakan bahwa harta gonogini tersebut akan diberikan kepada anaknya. Ya, anaknya kebetulan ada 2, jadi diberikan kepada anaknya. Setelah sekian lama, si bapak ini menikah lagi dengan si perempuan lain yang lebih muda. Terus si ibu ini tidak menikah lagi. Jadi tetap dia berkonsentrasi ngurusi anak-anaknya. Namun harta gonogini berupa tanah dan bangunan, tanah ada di luar kota, dan tanah dan bangunan ada di dalam kota, itu diserahkan kepada anaknya semua. Mungkin pemikiran si ibu sama si bapak itu berpikiran kalau ibu ini menikah lagi, nanti dikhawatirkan akan dikuasai oleh bapak tirinya atau bapak sambungnya atau suami barunya ibu tadi. Pemikiran bapak seperti itu, pemikiran bapak. Makanya ya udah, kesepakatannya diberikan kepada anaknya, kedua anaknya yang sudah dewasa, usianya kurang lebih antara 20 tahun, 21 tahun lah, sudah dewasa. Sudah diberikan untuk anak-anaknya. Ibu setuju saja, apa-apa, monggo. Karena pikir ibu, saya sudah kerja, saya nanti sudah mendapatkan uang pesangon, saya sudah cukup, saya sudah tua, saya buat apa? Atau untuk hartanya juga nantinya besok-besok juga harta waris kalau saya sudah meninggal juga untuk anak-anaknya, ya toh, bukan untuk berdua orang tua. Jadi pemikiran awal itu pada waktu setelah proses perceraian itu seperti itu. Setelah berjalannya waktu, ya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, si bapak ini kan sudah menikah. Ternyata bapak ini kena PHK. Terus bapak ini mungkin membutuhkan biaya, membutuhkan dana modal, karena dia bapak ini memiliki tanggungan lagi, istri barunya masih muda, dan juga tuntutan, dan juga anak baru lagi yang masih bayi, perlu biaya sampai dewasa. Akhirnya berubah pikiran. Bapak tadi berubah pikiran.
si bapak datang ke rumah si ibu beserta anak tadi dan meminta dengan kasar, meminta hak-haknya, meminta harta gonogininya yang dulu pernah mau diajukan. Harta gonogini itu yang mau pernah disengketakan, tapi nggak jadi kan. Tadi kan ceritanya kan nggak jadi karena bapaknya yang mengajukan cerai talak biar tidak dituntut hak-hak madaniyah, hak mut'ah, hak madaniyah, hak mut'ah, hak idah, seperti itu. Akhirnya kan dia menyerahkan semuanya harta gonogini melalui perjanjian notaris. Dah, harta gonogini saya serahkan kepada kedua anak saya. Alangkah terkejutnya setelah didatangi oleh bapak, si ibu tadi, si anak juga, ternyata di depan keduanya perjanjian tadi disobek-sobek. Perjanjian tadi dianggap batal. Perjanjian tadi dianggap nggak berlaku. Jadi dianggap sudah tidak ada perjanjian lagi. Karena sudah mata gelap, sudah emosi, sudah nggak punya biaya lagi, dana lagi untuk hidup dengan istri barunya. Akhirnya dia gelap mata ya. Bukan mata gelap lagi, tapi gelap mata. Bukan gelap mata, tapi mata gelap lagi. Itu sudah tidak ada ampun apa-apa. Sobek-sobeklah si surat perjanjian akta notaril tadi. Sobek. Terus kan itu kan dapat dua. Yang satu dibawa oleh ibu, yang satu dibawa oleh bapak. Yang dibawa oleh bapak dikatakan sobek-sobek di depan ibu sama anak-anak. Bertiga itu tadi. Setelah disobek-sobek, pulang, dan ada perjanjian lagi. Mau saya jual itu tanah dan rumah dan juga yang ada di luar kota tanah itu untuk dibagi menjadi dua saja, ibu sama bapak. Nanti anak biar ikut kedua lagi. Jadi dibagi 4/4 lah. Katakanlah seperti itu, setengah dulu nanti dibagi lagi 1/4. Menurut bapak seperti itu. Pertanyaannya, apakah hal tersebut bisa berpengaruh dengan perbuatan pidana atau berpengaruh dengan unsur pidana atau berpengaruh dengan hukum? Bukan pidana saja, tapi berpengaruh dengan hukum gitu aja. Bukan pidana, berpengaruh dengan hukum. Oke, sebelumnya tolong like, komen, share, dan subscribe. Ojo hukum. Saya tunggu dulu, bener ya, saya tunggu. Sudah subscribe? Sudah? Saya lanjutkan lagi. Jadi begini dulu. Tadi kan sudah ada perjanjian antara bapak dengan ibu. Setelah terjadi perceraian, ya toh? Setelah terjadi perceraian ada perjanjian. Sedangkan perjanjian sendiri kan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian 1338, 1330, 1320.
ya kesepakatan para pihak, klausul yang halal, sebab dan lain sebagainya dan sebagainya. Kan seperti itu. Jadi sudah ada kata sepakat, sudah dilakukan klausul yang halal, sudah benar, ya toh, tidak ada perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, melawan hukum, sudah ada sepakat. Apalagi dibuat di depan pejabat yang berwenang berupa akta notarial, akta otentik. Saya kira kan sudah sah. Masalah disobek-sobek, masalah diuntel-untel, bahasa hukum, bahasa Jawanya apa, diuntel-untel, anulah, di apa ya, ya pokoknya dihancurkan lah, dihancurkan. Itu bukan ranah kepada ranah menghilangkan bukti, bukan membatalkan suatu perjanjian. Tetap perjanjian itu berlaku. Ini dikatakan namanya perjanjian sepihak, perjanjian pembatalan sepihak. Kalau perjanjian pembatalan sepihak seperti ini, ya tetap nggak sah dulu, ya toh. Dalam artian kan sudah ada sepakatan kok. Mau perjanjian bagaimana juga, ada saksi, ada alat bukti, ada kata sepakat, dan lain sebagainya. Kenapa harus mesti takut? Berupa akta notaris bisa. Dan juga sudah sah menurut hukum. Jadi Bapak ini benar-benar perbuatan yang melawan hukum. Ya, bisa istilahnya pembatalan sepihak. Kalau sudah karena pembatalan sepihak seperti ini, langkah hukum apa yang harus dilaksanakan oleh ibu dan anak-anak tersebut? Yang jelas perbuatan Bapak ini sudah mengikat, antara Bapak dengan Ibu ini sudah mengikat. Perbuatan yang mengikat tidak bisa dibatalkan dengan cara apapun, tidak bisa dibatalkan. Ya, walaupun pembatalannya sepihak, tetap tidak bisa dibatalkan. Kalau lebih amannya ya biar saja. Ya, biar saja. Mungkin bisa langsung dibalik namakan dengan cara-cara langkah-langkah. Kalau susah untuk meminta tanda tangan persetujuan bapaknya, ya silakan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat berdasarkan perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan PMH atau gugatan PMH seperti itu. Sedangkan gugatan PMH ini mengacu kepada pasal 1365 tentang yang berbunyi tiap perbuatan yang melawan atau melanggar hukum dan membawa kenyamanan kepada orang lain, mewajibkan orang lain, yang menimbulkan kerugian, itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Jadi pasal 1365 KUH Perdata sudah diterangkan di situ perbuatan melawan hukum asalkan menimbulkan kerugian, menyebabkan orang lain agar mengganti kerugian itu. Mengganti kerugian itu apa? Ya mengganti kerugian ya sesuai dengan tuntutan. Tuntutannya apa? Dan langkah hukum yang harus ditempuh oleh selain daripada ibu tadi melalui jalur perbuatan melawan hukum, gugatan perbuatan melawan hukum melalui pengadilan negeri setempat, langkah hukum lagi juga melakukan itu masuk ranah wan prestasi juga, karena dia sudah tidak mengakui, karena kan sudah tanda tangan, sudah ada sepakatan. Sudah ada sepakatan, enggak disepakati. Penyobek-nyobekannya sudah perbuatan melawan hukum. Kalau
sudah disobek-sobek dan itu dia tidak mau mengakui dan tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, itu sudah ranah kepada wan prestasi, ingkar janji. Ranahnya sudah gugatan bukan PMH lagi, sudah bisa mengajukan gugatan wan prestasi. Jadi ada dua gugatan, gugatan PMH maupun gugatan wan prestasi, tergantung nanti yang milih saja ibu sama anak ini gitu. Tadi seperti itu diajukan kepada. Dan pasal untuk wan prestasi sendiri diatur dalam pasal 1243 di KUH Perdata. Disebutkan bahwa penggantian biaya, kerugian atau bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, ini contohnya kalau debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Perlu dicatat ya, belum mengajukan gugatan wan prestasi harus diberikan surat peringatan dulu. Semuanya itu biasanya kalau melakukan upaya hukum itu harus melalui surat dulu, somasi dulu, surat peringatan dulu. Somasi pertama, kedua, ketiga, diundang waktu dan tempat, diadakan musyawarah, mufakat. Kalau sekarang arahnya pihak polisian itu lewat Babin Kamtipmas atau Babinsa atau apa, nah, seperti itu di kantor kelurahan untuk didamaikan, dirujuk, musyawarah, mufakat dan lain sebagainya. Jadi memang prosedurnya seperti itu, dan itu sebagai dasar daripada pengajuan upaya hukum, pengajuan gugatan ke pengadilan. Oke, dulur, cukup singkat, cukup padat. Kurang jelas bisa tetap ditanyakan di WA saya. Semoga ini bermanfaat. Jangan khawatir ibu yang menanyakan tadi, dibiarkan saja. Tapi nanti kalau perlu, ibu sama putrinya mengajukan gugatan atau melakukan peringatan-peringatan kepada bapak melalui perbuatan melawan hukum atau wan prestasi. Oke, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Salam pojok.